Bapak Ibu yang terkasih, salam damai Tuhan menyertai Anda semua. Terima kasih kalau malam hari ini kita bersama-sama boleh menyatukan hati kita, boleh menyatukan suara kita, doa-doa kita di dalam persekutuan ini. Dan tema malam hari ini adalah penderitaan. Saya akan mencoba untuk merenungkan bersama-sama dari kutipan kitab suci tentunya, bagaimana manusia bergumul dengan penderitaan, dan yang kedua adalah bagaimana Allah menawarkan kelegaan. Allah menawarkan damai, Allah menawarkan kesembuhan, pemulihan. Jadi ini yang akan kita coba untuk satukan antara air mata dan sukacita. Selalu ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Permenungan saya pertama-tama akan saya coba ambil dari kitab yang amat sangat populer kalau orang berbicara tentang penderitaan. Kitab apa? Kalau Anda bisa menebak? Benar sekali, betul. Ayub. Ayub kisahnya sangat jelas. Bukan hanya kisahnya sangat jelas, tetapi sikap Ayub sangat jelas. Lalu sikap para sahabat Ayub pun begitu merepresentasikan situasi kita. Begitu memperlihatkan keberadaan kita. Bahwa untuk tetap di dalam iman, kesadaran bahwa Allah itu baik, Allah itu memberkati, bertahan dalam batin kita. Maka pertama-tama mari kita ambil kutipannya. Saya tidak mengutip semuanya. Saya hanya akan mengutip beberapa poin yang akan kita pakai untuk pijakan dalam permenungan ini. Ayub bab 1 ayat 20 sampai dengan 22. Dan saya lanjutkan ke Ayub bab 2 ayat 11 sampai 13. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah para sahabat dari tempatnya masing-masing. Yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur Ayub. Namun ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah para sahabat dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi saya yakin apalagi Anda yang rajin sekali ikut persekutuan doa, rajin sekali membaca kitab suci, kisah Ayub sudah bisa dimengerti. Ayub memiliki segala-galanya, Ayub sangat diberkati oleh Tuhan. Namun dalam sekejap apa yang dimiliki oleh Ayub, bahkan orang-orang yang dicintai oleh Ayub hilang dalam hidupnya. Maka ini adalah penderitaan yang amat sangat mendalam sekali. Jadi seolah-olah Ayub itu sudah diangkat oleh Tuhan dengan berkatnya sampai ke tingkat tinggi. Sampai para iblis pun berkata, engkau lihat Ayub ini baik karena engkau menyejahterakan dia, karena engkau memberkati dia.
Coba kau hancurkan dia, pasti dia akan mengutuki engkau. Dan Allah berkata, lakukan itu. Dan betul Ayub sampai pada titik dasar penderitaan yang begitu menyakitkan. Nanti kita lihat pergumulan hati Ayub. Jadi Ayub di dalam pergumulannya, dia bukanlah orang yang punya keinginan untuk segera keluar dari penderitaan. Nah, Ayub bukan orang yang ingin cepat-cepat selesai, udah selesailah gitu ya. Jangan menderita lagi. Tidak. Sikap Ayub memperlihatkan bagaimana ia duduk menaburkan abu ke kepalanya dan duduk di atas debu. Ini adalah saat bagi dia untuk apa? Semakin merasakan penderitaan. Dan bagi Ayub yang paling membuat menderita itu bukan penderitaan itu sendiri. Sebetulnya bagi Ayub yang membuat menderita adalah dia tidak mengerti mengapa penderitaan itu terjadi. Nah ini yang seringkali membuat kita bertanya-tanya. Ini seringkali yang membuat kita penderitaan itu semakin menyesakkan, gitu ya. Mengapa semua ini terjadi pada diri saya? Dan kalau dipanjangkan seperti biasanya kita selalu berkata, apa salah saya? Apa yang kurang dari hidup saya? Apa yang kurang dari pengorbanan saya? Saya sudah lakukan apapun. Saya sudah berbuat sebaik mungkin. Tapi toh akhirnya dia menyakiti saya. Tapi toh akhirnya penderitaan itu datang dalam hidup saya. Maka untuk membuat mengerti mengapa penderitaan itu terjadi, para murid memakai pola pikir lama, pola pikir yang biasa. Penderitaan terjadi pasti ada penyebabnya. Dan bagi orang Yahudi, model pemikiran orang Yahudi itu hal baik pasti jadi pada orang baik. Hal buruk pasti terjadi pada orang jahat dan sesat. Gampang formulasinya. Jadi kalau mengapa orang-orang berpenyakit kusta itu dihindari, dijauhi, karena mereka adalah orang-orang berdosa. Jadi sudah identik antara sakit, penderitaan itu dengan dosa, dengan kesalahan. Maka mereka kalau lewat harus pakai kelenengan dan orang-orang menjauhi dari mereka, takut tertular. Tidak hanya tertular fisiknya, penyakitnya, tetapi juga takut tertular, membuat mereka menjadi haram. Jadi menyentuh orang-orang yang sakit itu haram bagi orang-orang Yahudi, apalagi bagi para imam. Maka muncullah toh sampai sekarang pun the successful family, that is the blessed family. Jadi seolah-olah orang yang sukses punya segala-galanya itu identik dengan blessed family. Ini mengapa muncul? Ini muncul pola pemikiran ini muncul sejak zaman Perjanjian Lama. Jadi selalu mengidentikan hal yang baik itu sebagai berkat dan terjadi pada orang-orang yang baik, saleh, dekat dengan Tuhan. Hal yang buruk itu adalah musibah akibat dosa, maka terjadi kepada orang-orang yang salah. Nah, kalau kita coba lihat kembali pergumulan hati Ayub, akhirnya Ayub pun mengakui sebagaimana nasihat para sahabatnya. Dia mengakui bahwa dia bersalah. Ayub mengakui. Karena para sahabatnya mengatakan, pasti kamu salah deh, pasti kamu berdosa. Ayub mengakui bahwa dia salah, hanya Ayub merasa bahwa apa yang dialaminya tidak sebanding dengan dosa dia. Gitu ya. Jadi oke, saya berdosa, benar, saya salah. Tapi kok penderitaannya berat banget gitu ya. Tolong dong kalau Tuhan itu adil, kalau Tuhan itu baik, kalau toh penderitaan ini berasal dari Tuhan, Tuhan mikir-mikir dong, ngasih penderitaan itu seimbang gitu, seimbang. Kesalahan saya segini, ya
penderitanya juga segini, jangan kesalahannya saya segini, penderitanya segono gitu ya. Ini kan namanya tidak masuk akal gitu kan. Apalagi kan konsepnya Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Baik. Di mana ada konsep Allah yang Maha Kasih kalau pembalasan tidak seimbang dengan dosa. Ini kontroversi. Jadi ini menjadi pertentangan. Jadi memang kisah Ayub ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia tentang penderitaan. Maka Ayub pun menerima apa yang dikatakan oleh Elihu. Elihu berkata, penderitaan ini adalah jalan dari Tuhan untuk memurnikan dan menyucikan kamu. Oke. Ayub menerima. Jadi konsep-konsep dari para sahabatnya untuk mengklarifikasi tentang penderitaan diterima oleh Ayub. Namun, pertanyaannya apakah Ayub terbebas dari penderitaan itu? Apakah Ayub dengan lega dan sukacita menerima penderitaan itu? Maka kalau kita boleh kesimpulkan apa maksud penderitaan dari konsep-konsep yang ditawarkan oleh para sahabat Ayub, penderitaan adalah konsekuensi. Kalau istilah yang sangat populer, adalah karma. Lu akan menuai apa yang lu tabur. Jadi kalau kamu membenci, kalau kamu nggak suka sama orang itu, maka jangan harap orang itu akan baik pada kamu. Orang itu pun akan benci pada kamu. Orang itu pun akan menyalah-nyalahkan kamu. Karena kamu bersikap seperti itu. Jadi penderitaan pertama-tama dianggap sebagai apa? Sebagai konsekuensi dari sebuah kesalahan. Hukuman pun adalah konsekuensi dari sebuah kesalahan. Gampang. Anda menjadi gemuk, jangan salahkan, jangan salah dan jangan berkata, saya menjadi gemuk ini adalah percobaan dari Tuhan. Aduh. Gemuk itu karena Anda rakus. Titik. Selesai gitu ya. Dan jangan juga berkata, saya gemuk karena saya keturunan. Ayah saya aja gemuk. Tuh lihat. Gitu. Maka saya juga jadi gemuk. Ini lihat. Gitu. Jadi kita seringkali ya melihat hal-hal lebih mudah sebagai apa? Konsekuensi. Gitu. Lebih mudah melihat nomor satu ini. Yang kedua, penderitaan terjadi agar kita mampu melayani dan membahagiakan orang lain. Jadi konsep ini melayani dan membahagiakan penderitaan orang lain, bahwa di dalam penderitaan kita pun diajak untuk apa? Untuk menjadi orang yang tidak hanya self-oriented, menjadi orang yang menjadi pribadi yang others oriented. Jadi penderitaan itu terjadi untuk melayani dan membahagiakan orang lain. Coba kita lihat penderitaan para orang tua, para ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Berapa banyak pengorbanan seorang ibu dilakukan untuk menahan lapar, untuk menahan sakit, untuk menahan kecapean, bahkan untuk menahan kekecewaan, dia tetap tersenyum pada anak-anaknya. Betapa saya begitu prihatin baru saja mendengarkan sharing dari seorang ibu yang suaminya mengkhianati. Si ibu ini begitu sangat ingin menutupi kejahatan suaminya. Dia tidak mau anak-anaknya tahu. Biar saya saja yang tahu. Sampai dia selalu membangun konsep yang baik tentang ayahnya kepada anak-anaknya. Padahal dia sakit hati sekali, padahal dia kecewa sekali. Dan waktu ditanya, kenapa sampai seperti itu? Dia mengatakan, saya tidak mau anak-anak kami membenci dan tidak suka pada ayahnya. Biarlah saya yang tahu sendiri. Biarlah saya yang menanggung kesakitan ini. Lihat di sini.
Jadi memang pengorbanan itu punya arti apa? Punya arti untuk kebaikan orang lain. Dan itu semua hanya bisa dilakukan kalau saya melakukan sebuah penderitaan. Jadi sesuatu yang dilakukan untuk orang lain pasti membuat saya berkorban. Pasti membuat saya berkorban. Hanya pengorbanan itu berat atau tidak bisa dilihat dari apa? Dari latar motivasinya, gitu ya. Kalau motivasinya cinta, kalau motivasinya kasih, semua mengalir tanpa beban, tanpa penderitaan. Penuh dengan kerelaan, penuh dengan keikhlasan. Tetapi kalau penderitaan itu adalah sesuatu yang wajib karena tidak ada pilihan lain, gitu ya, maka semua itu dilakukan dengan sangat-sangat kesakitan. Yang ketiga, penderitaan pun bisa terjadi karena kuasa jahat. Itu yang kita lihat di dalam pengalaman Ayub tadi. Jadi ada kuasa-kuasa jahat yang ingin merontokkan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Sehingga saya kalau diminta untuk mendoakan orang yang sakit, perminyakan orang-orang yang sakrat maut di dalam penderitaan, orang-orang yang sakitnya berkepanjangan, entah itu kanker, tumor, yang ganas, atau apapun, saya selalu berkata dalam doa saya, Tuhan, Tuhan tolong, jangan sampai penyakit ini membuat dia kehilangan iman dan cintanya padamu. Karena saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan jika tidak dihadapi dengan iman, harapan, dan kasih pada Allah, maka penderitaan ini akan membuat manusia menolak, melawan, dan membenci Tuhan. Dan itu berarti apa? Kuasa jahat menang. Manusia tidak bisa mengatasi penderitaan ini. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana Ayub bergumul dengan penderitaan. Jadi tadi kita belajar tentang maksud penderitaan sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat Ayub. Lalu bagaimana Ayub sendiri yang mengalami? Kan beda toh antara yang mengalami dengan yang dengan yang memberi nasihat gitu ya. Seringkali mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Saya waktu sebelum pandemi kalau mendatangi orang yang berduka cita, saya berani mengucapkan turut berduka cita. Tapi saya tidak berani mengatakan, sabar ya, jangan nangis, oke, Tuhan tetap mencintai kamu. Saya tidak berani ngomong seperti itu, tidak berani. Kenapa? Kalau saya yang jadi dia, apakah Anda masih tega ngomong seperti itu? Apakah Anda masih mengatakan ini sebuah cobaan dari Tuhan? Kau harus kuat ya. Maka teman-teman Ayub pun menarik. Teman-teman Ayub, apa yang dikatakan tadi di dalam kitab suci, mereka duduk dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena melihat begitu menderitanya Ayub. Ini sikap yang sangat empatik. Bukan menasehati orang yang menderita, tetapi ikut menderita bersama-sama dengan orang yang sedang menderita. That is the empathically behavior. Itu adalah sikap yang memperlihatkan saya sehati, seperasaan dengan kamu. Nah, sekarang mari kita lihat penderitaan itu dari kacamata Ayub yang mengalaminya. Bagaimana Ayub itu menghadapi penderitaan. Ayub secara manusiawi sungguh terpukul. Ia sedih. Dan kesedihan itu sebagai ungkapan kerapuhan manusia. Tanda kehilangan. Jadi ini adalah situasi manusia. Manusia itu tinggal di dunia yang tidak nyaman. Tidak stabil maksud saya.
Semuanya bisa berubah di dunia ini. Semuanya bisa hilang di dunia ini. Apapun yang Anda dapatkan, apapun yang Anda dapatkan. Saya sangat sadar sekali bahwa kalau Tuhan memakai saya untuk pelayanan, ya saya amini, saya syukuri, dan saya mengatakan Tuhan lengkapi saya dengan kebijaksanaan-Mu. Dan kalau banyak orang yang mengatakan Romo terima kasih ya, Romo terima kasih ya, saya tidak pernah mau Tuhan jangan jadikan saya sebagai orang yang bangga karena karya-Mu. Bukan. Tidak mau Tuhan. Saya tidak mau. Semua bisa terjadi karena Engkau menyertai aku. Karena apa? Ada saatnya di mana nanti saya tidak bisa apa-apa pula. Mungkin teman-teman pernah melihat kemarin permenungan kami dengan salah satu persekutuan doa di mana saya menghadirkan Romo Joko, teman saya, kakak kelas saya, orang yang sehat, orang yang amat sangat peduli dengan olahraga, orang yang punya ritme disiplin hidup yang baik. Namun tiba-tiba dia harus kena stroke. Jadi hati-hati, banyak sekali peristiwa yang di luar dugaan kita. Itulah dunia kita. Itulah kerapuhan kita. Ini yang mau diperlihatkan. Dan Ayub menghadapi semua itu dengan apa? Menangis. Ayub menghadapi semua itu dengan rasa putus asa. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayub sedih karena segala keindahan, sukacita, kesenangan yang dialami hilang dan tidak bisa terulang kembali. Jadi Ayub putus asanya bukan putus asa karena tidak bisa berharap, tapi putus asanya karena apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan apa yang dia miliki. Kalau dia bisa lakukan, dia akan lakukan. Maka banyak sekali orang-orang yang di dalam masa pandemi, banyak oma-oma yang ngomong kepada saya, Romo, anak saya meninggal karena COVID. Kalau boleh Romo, kalau boleh saya bertukar tempat kepada Tuhan. Tuhan, jangan dia masih dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya. Saya saja yang sudah tua, yang sudah tidak berguna tidak berguna, Tuhan ambil saya, jangan dia. Tidak bisa. Jadi dalam kehidupan seringkali kita putus asanya karena apa? Tidak bisa mengubah penderitaan. Tidak bisa tawar-menawar dengan penderitaan. Bu, jangan sekarang. Saya ingat sekali ada seorang ibu yang sangat tergantung dengan suaminya gitu ya. Karena suaminya begitu baik. Dia punya 2 anak yang masih kecil, dia tidak bekerja. Yang bekerja hanya suaminya. Betapa dia begitu shock, sedih di saat dia tahu suaminya kena COVID. Dia harus bawa ke rumah sakit dan positif, di suaminya tidak boleh ditemui. Dan dia hanya bisa video call karena dipegangi oleh perawat. Dia hanya bisa menyapa lewat video call. Dan waktu suaminya meninggal, dia kecewa sekali. Kenapa di saat saya begitu membutuhkan pendampingan suami, engkau ambil. Nah ini yang membuat orang sering putus asa. Dia tidak bisa nawar, Tuhan tolong setahun lagi lah, siapkan dulu saya. Ini lihat menarik. Siapkan dulu saya supaya saya siap menerima penderitaan ini. Maka Yesus selalu bercerita, waspadalah seperti pencuri. Dia tidak ngomong macam-macam. Dia tidak ada warning apa-apa. Tiba-tiba, pang! Siap atau tidak siap, kita harus hadapi itu. Maka Ayub benar-benar tidak siap dengan penderitaan yang begitu bertubi-tubi. Terulang-ulang.
Namun lihat bagaimana ekspresi Ayub menghadapi penderitaan. Ia duduk, bahkan dikatakan ia mencoretin dengan dengan borah, langsung sebagai tanda bahwa saya ini adalah abu, saya debu. Jadi Ayub itu mau sebetulnya berontak, sebetulnya marah, tetapi dengan menaburi abu dan duduk di atas abu, dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bagus loh, lihat. Ini simbol yang sebetulnya membuat Ayub semakin sadar siapa dirinya. Maka di ayat 22 bagus banget kata-katanya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak mengatakan Tuhan membenci saya. Tuhan sedang mencobai saya. Tuhan sedang menghancurkan hidup saya. Tidak. Ayub tidak. Ayub tetap menghormati dan mengasihi Allah. Jadi menarik Bapak Ibu yang terkasih, Ayub itu rupanya punya rasa hormat kepada Tuhan tidak hanya pada saat ia diberkati. Pada saat berkat itu hilang pun, Ayub tetap menghormati dan mengasihi Allah. Wow! 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 Hebat. That is the faithful person. Ini orang beriman. Gak gampang bersikap seperti Ayub. Kita mudah sekali berkata, praise the Lord, thanks God, hallelujah. When everything come to me, you're blessed, you're blessed, you're blessed. Semua berkat, haleluya, terima kasih Tuhan. Dan apakah kita masih bisa berteriak terima kasih, haleluya, di saat kita dikhianati oleh orang yang kita sayangi? Beranikah kita berteriak haleluya di saat orang yang kita sayangi dipanggil oleh Tuhan? Beranikah kita berkata terpujilah Tuhan pada saat kita tiba-tiba oleh dokter dikatakan Anda sakit kanker? Nggak gampang ya saudara-saudara. Nggak mudah. Saya pun pada saat merenungkan, oh my God. Saya pun kalau tiba-tiba menghadapi itu gitu ya. Pagi-pagi tiba-tiba tidak bisa bergerak. Oh my God gitu. What happened gitu ya. Saya seolah-olah dipatahkan dari semua mimpi saya. Semua harapan saya. Semua keinginan saya patah pada saat itu juga. Bayangkan. Kalau besok Anda tidak bisa apa-apa. Dan itu lihat Ayub tetap tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tetap menghormati dan mengasihi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah pribadi yang layak disembah dan dikasihi. Satu-satunya yang layak dan disembah oleh manusia hanya Allah. Maka di dalam penderitaan kesimpulannya adalah apa? Saya mau menyimpulkan kisah Ayub ini. Di dalam penderitaan, manusia memang tidak akan mengerti penderitaan itu. Tetapi melalui penderitaan kita harus semakin mengerti Tuhan. Ini tujuan penderitaan yang paling utama. Kita harus semakin mengerti Tuhan. Nanti konsep mengerti, mengenal ini akan saya jabarkan di perikop berikutnya yang akan saya angkat. Apa artinya mengenal, mengerti Tuhan? Jadi penderitaan itu seperti apapun tidak akan pernah bisa kita mengerti. Memang tujuan pertama penderitaan terjadi dalam hidup kita supaya saya semakin mengenal Allah. Mengenal kehadiran Tuhan. Maka di dalam permenungan saya yang lain, saya selalu mengatakan manusia itu menghadapi penderitaan harus punya spiritualitas. Spiritualitas itu apa?
punya kemampuan untuk memaknai penderitaan. Dan kemampuan memaknai penderitaan itu hanya terjadi kalau manusia dihembusi oleh Spirit of God. Roh Tuhan ada padaku. Kalau bahasanya Yesus gitu ya. Jadi kalau ada roh Tuhan ada padaku, maka saya melihat penderitaan bukan hanya sakitnya doang. Bukan hanya tangisannya doang. Bukan hanya penderitaannya doang. Tapi saya bisa melihat karya Allah dalam diri saya. Justru di situ akhirnya saya bisa mengerti Tuhan seperti apa cinta Tuhan untuk saya ini. Nah, seringkali di dalam penderitaan, di dalam musibah, bahkan di dalam menghadapi kematian orang yang disayang, kita seringkali tidak bisa setia pada pengalaman salib. Dan itulah yang dikatakan dalam khotbahnya oleh Bapak Paus Fransiskus. Dikala Bapak Paus Fransiskus berkhotbah Sabtu pagi tahun 2013. Bapak Paus berkata, mintalah rahmat yang kalian butuhkan dalam upaya untuk tidak melarikan diri dari salib. Jadi bagus. Jadi kemampuan kita untuk bisa memaknai penderitaan, kemampuan kita untuk bisa mengenal Tuhan di dalam penderitaan, harus ada rahmat. Rahmat itu berarti apa? Rahmat itu berarti karya Tuhan yang menembus pikiran kita sampai ke batin kita. Karena kalau kita mikirin terus secara logikanya, penderitaan itu cuma satu. Nggak enak. Iya atau tidak? Iya toh, kalau kita di logikanya, di dalam logika kita sebagai manusia gitu ya, kita ngomong penderitaan. What? Penderitaan? No, 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 no. No, 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 gitu. Jangankan penderitaan, orang Katolik suruh doa aja, no, 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 pimpin doa, no, 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 gitu ya. Seolah-olah doa itu dengan salib sama, gitu ya. Jadi di dalam penderitaan kalau masuk ke dalam logika isinya apa? Sakit, air mata, pahit, sedih. Maka butuh rahmat untuk menembus kepala kita sampai ke batin kita, sampai ke jiwa kita. Sehingga di dalam batin inilah rahmat itu bisa bekerja. Dan membuat kita bisa tersenyum di balik air mata itu. Di balik kepedihan itu. Sikap manusia menolak penderitaan terjadi di dalam diri para rasul. Mari kita lihat waktu Yesus ngomong kepada para rasul. Yesus kan pernah ngomong anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Paus Fransiskus berkata bahwa kata-kata Yesus ini menawarkan hati para muridnya. Menawarkan, bukan menawarkan tetapi membuat hati mereka tawar. Membuat hati mereka sedih gitu. Mereka kan nggak membayangkan bagaimana mungkin orang yang diteriakin Hosana Putra Daud, orang yang disanjung-sanjung banyak pengikutnya, bisa mengubah batu menjadi roti, bisa mempergandakan makanan, bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana mungkin ditolak? Itu tidak ada di dalam konsep para rasul. Maka pada saat Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka tidak memahami sebetulnya, tetapi Allah lah cincai nggak ngerti juga nggak apa-apa lah gitu ya. Mereka nggak mau tahu. Gitu. Jadi Paus tuh memperlihatkan bahwa mereka tuh lebih baik tidak membicarakan tentang penderitaan, lebih baik tidak paham daripada kalau ngerti malah jadi sebel gitu ya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah ketakutan pada salib. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati. Kita pun seringkali tidak mau menerima penderitaan kita. Karena kita tidak mau memanggul salib. Kita pura-pura oke, pura-pura bahagia, pura-pura I have no problem, I am okay. No. We are rapuh person, gitu ya. We are fragile. Kita itu rapuh.
Kita itu punya penderitaan, kita punya sakit. Jadi, don't say I am okay. Kita boleh jujur. Jadi, kita itu adalah orang yang tidak mau menerima salib dengan cara apa? Dengan cara tidak mau mengakui kesakitan hati kita. Menutup-nutupi batin kita. Nah, Bapak Paus akhirnya menjelaskan Petrus sendiri setelah pengakuan sungguh-sungguh di Kaisarea Filipi, Yesus mengatakan hal yang sama. Yesus berkata bahwa anak manusia akan diserahkan. Lalu Petrus berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak akan pernah Tuhan. Jadi Petrus tidak mau bahwa itu terjadi kepada Yesus. Bahkan bukan hanya Petrus, Yesus pun punya rasa takut pada saat harus menghadapi penderitaan. Maka teman-temanku yang terkasih, kalau saya coba ajak kita mengambil ke Taman Getsemani gitu ya. Di Taman Getsemani, Yesus itu berdoa dan mengajak para rasul, yuk berdoa. Dan Yesus berdoa sampai dikatakan dalam Injil Matius, peluhnya sampai tetes-tetes seperti darah. Mengapa Yesus mengajak berdoa para rasul? Karena para rasul hanya bisa tahan menghadapi kenyataan yang tidak masuk akal lewat doa. Jadi kenyataan yang tidak masuk akal adalah apa? Salah satu murid Yesus, Yudas Iskariot, mengkhianati dia. Yesus harus ditangkap sebagai pengkhianat. Ini kan hal yang tidak masuk akal, hal yang tidak mungkin terjadi. Itulah sebabnya kenapa Yesus berdoa, berdoalah, berdoalah. Daging itu lemah, namun roh itu kuat. Jadi sebetulnya Yesus sudah mau mempersiapkan para murid. Tetapi para murid rupanya lemah, memang jatuh. Maka akhirnya karena jatuh, si Petrus yang mengatakan, tidak, aku akan pakai pedang. Malah lari terbirit-birit waktu ditangkap. Bahkan apa? Tidak mengakui bahwa dia salah satu murid Yesus. Jadi perhatikan, di dalam penderitaan, sampai Yesus pun saking takutnya berkata, biarlah, ambillah cawan ini daripadaku. Maka Bapak Paus Fransiskus di dalam khotbahnya memberikan saran yang menarik. Mungkin kita berpikir masing-masing orang dari kita dapat bertanya, dan kepadaku apa yang akan terjadi? Bagaimana akan jadinya salibku? Kita tidak tahu, tapi akan ada satu. Jadi lihat, Bapak Paus mengingatkan, kalau kita tanya Tuhan, salib saya apa sih? Apa yang kelak akan saya hadapi? Seperti apa yang akan saya alami? Kita tidak tahu dan itu adalah misteri. Tetapi pasti ada sesuatu yang yang harus ditunjukkan oleh kita sebagai bukti kesetiaan kita. Maka penting sekali, itulah Papa Paus selalu mengatakan, penting sekali orang disiapkan untuk menerima salib yang kelak mungkin kita harus panggul. Itulah kenapa sebabnya kita berdoa. Itulah kenapa sebabnya kita membaca firman. Itulah sebabnya kita mengapa puji-pujian. Karena suatu saat apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, harus kita buktikan dalam kesetiaan menanggung salib. Jadi jangan sampai pinter kita menjadi pemuji-pemuji Tuhan, tetapi tidak setia sebagai seorang pemanggul-pemanggul salib. Nah, kalau demikian, kita akhirnya sampai pada termin terakhir. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di saat orang menghadapi penderitaan di dalam kehidupan, mari kita kembali kepada janji Bapa. Apa yang dikatakan Yesus? Indah sekali dalam Injil Matius. Marilah kepadaku. Ini undangan. Ini adalah sebuah tawaran belas kasih dari Allah.
bahwa Allah itu mau memberikan penghiburan, kelegaan, dan tempat istirahat. Come to me. Datanglah. Kita lihat Injilnya seperti apa. Saya bacakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Dalam perikop tadi, Yesus membedakan antara orang bijak dan orang kecil. Lihat orang bijak tadi yang saya katakan. Orang bijak itu selalu mengandalkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia perhitungkan, apa yang dia rencanakan. Dia lupa bahwa kehidupan ini bukan di tangan kita. Maaf, saudara-saudaraku. Ini yang harus kita sadari. Kehidupan kita, saya dan Anda, bukan di tangan kita masing-masing. No, no. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan sang pemilik hidup kita. Maka oke, kita boleh punya rancangan, betul, karena pikiran ini kan berasal dari Tuhan juga. Dan manusia berkembang ini kan karena punya pikiran. Ini talenta dari Tuhan yang harus kita kembangkan. Tetapi jangan sampai kita terjebak kepada apa? Kepada kepandaian semata-mata. Saya begitu prihatin. Suatu hari saya mendoakan seorang bapak yang sudah tidak bisa apa-apa. Umurnya baru 60. Belum, kurang lah. 57. Dia kena stroke. Tertidur. Padahal hanya setengah. Kirinya kalau nggak salah. Lalu waktu saya kunjungin, maaf, rumahnya sudah jelek, kotor. Maaf, istrinya pun kurus, tidak dandan. Anaknya ada 2, yang satu di luar, yang satu di situ, diem. Maaf, rumahnya bau. Lalu waktu saya pergi ke sana, teman saya berkata, kok dulu itu dia orang kaya banget. Rumahnya banyak. Dia itu orang pintar sekali kok. Dia orang pintar. Orang banyak make dia. Jadi dia begitu pintarnya. Memang dia sakti, mandraguna, sampai akhirnya kerjanya menghasilkan begitu banyak rumah. Tetapi karena dia stroke, dia putus asa, dia tidak mau apapun, menolak apapun. Dan saya kok yakin, keputusan dia untuk tidak mau melakukan apapun. Padahal sakitnya tidak seberapa. Suster berkata, dia masih bisa kok kalau berlatih, masih bisa baik kembali, masih bisa oke. Tetapi dia depresi, keterusan, dia putus asa, drop, hancur. Karena apa? Dia tidak punya dasar iman. Dia terlalu mengandalkan usaha dia. Dia terlalu mengandalkan kepala dia. I can. Maka Yesus berkata, hanya kepada orang-orang kecil semua itu diwartakan. Dan Yesus berkata apa? Yang mengenal Bapa itu siapa? Nah ini tadi, mengenal kata saya tadi. Kan tadi waktu di awal saya berbicara tentang
bahwa penderitaan itu tidak bisa kita mengerti, justru dalam penderitaan kita semakin mengerti Tuhan. Nah, mengenal di dalam bahasa Yahudi, di dalam konteks Yahudi, bukan hanya to know. Gitu ya. Mengenal itu bukan hanya to know. Mengenal itu adalah apa? Intimitas, kedekatan, rasa sayang, kepercayaan yang mendalam dengan Tuhan. Jadi di dalam mengenal itu berarti ada apa? Ada relasi, ada kepercayaan. Kalau Allah itu adalah kasih, ingat bahwa di dalam kasih itu orang hanya memberikan yang terbaik. Di dalam kasih. Maka kalau Allah itu adalah kasih, maka Allah itu hanya memberikan yang terbaik bagi kita. Hanya dikemasnya seperti apa. Nah, itu seringkali kita lupa bahwa seringkali kasih kok raina gitu ya. Kasih kok koyong ini, kasih kok menyakitkan. Nah, ini seringkali kita lupa kasih Allah itu dikemas lewat hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Inilah kasih. Contohnya bahwa kenapa ayah saya marah-marah kepada saya, tidak suka kepada saya, seolah-olah menolak saya, kadang-kadang memukul saya. Apakah dia benci saya? Tidak, rupanya dia begitu mengasihi saya. Tapi kemasan kasihnya memang menyakitkan. Kemasan perhatiannya memang membuat saya sedih. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Tidak sesuai dengan yang saya minta. Gitu. Kalau kasih itu ya mbok, ya dikasih terus, dikasih, Pak, beli ini, nih le, Pak, mau ke sana, ayo le, Pak, mau main di sini, beli sana le, pergi sana le, Pak, nggak mau sekolah, mau tidur aja, tidur sana le, gitu ya. Jadi kasih itu seolah-olah everything is yes. Everything is okay. That's not love. Jadi kita seringkali terluka oleh kemasan kasih itu. Maka tadi dikatakan Yesus, dikatakan orang yang mengenal Allah adalah orang-orang kecil. Karena apa? Mereka semakin intim dengan Tuhan. Maka pada saat orang semakin intim dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu kasih, maka dia sadar Yesus itu menjanjikan kasih, penyembuhan, dan damai. Dan ini semua hanya diperoleh, didapatkan oleh orang-orang yang mau datang dan mengalami hidup bersama Yesus. Maka terakhir, bagaimana orang-orang bisa mengalami dan hidup bersama Yesus? Maaf, orang yang bisa mengalami hidup damai bersama Yesus tidak mungkin orang-orang yang penuh dengan kemarahan. Tidak mungkin orang-orang yang dipenuhi dengan rasa kekecewaan, rasa ketakutan. Tidak mungkin orang itu punya kedamaian, punya sukacita. Maka dalam Misericordia Vultus, tulisan Bapak Paus Fransiskus, Bapak Fransiskus mengatakan, Bapak Paus mengatakan, buanglah kemarahan, buanglah kemurkaan, buanglah kekerasan, dendam. Ini syarat utama untuk hidup damai dan sukacita. Halo, saudara-saudara. Jadi kalau isi hati kita masih berisi marah, jengkel, tidak suka, keras, maka damai dan sukacita Tuhan tidak akan pernah bisa menembus batin Anda. Maka saudaraku yang terkasih, supaya kita bisa membuang kemarahan, kekerasan, rasa balas dendam, maka tadi jujurlah seperti Ayub di saat Anda menderita. Teteskan air mata bagi penderitaan Anda.
Karena tetesan air mata seorang beriman adalah sebuah kesaksian bahwa saya berani menanggung penderitaan dengan penuh kepercayaan dan cinta kasih. Bukan saya meneteskan air mata karena saya menanggung penderitaan ini dengan penuh kegeraman dan kemarahan. Itu bukan sikap yang membawa berkat untuk hidup Anda. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih.